Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Aji Pramudito, spesialis obstetrik ginekologi di acara ini. Alhamdulillah, ya Mams, sudah selesai di 6 bulan. Sekarang semua bunda, Mams, ibu-ibu yang sedang hamil sudah masuk ke usia 7 bulan. Selamat ya, mudah-mudahan tips dan triksnya nanti di usia 7 bulan banyak ada di video ini. Nah, karena Mams atau bunda sudah masuk di usia 7 bulan, itu istilahnya sudah masuk trimester ketiga. 7 sampai 9 bulan. Jadi sampai melahirkan tuh masuk kriteria trimester ke-3. Nah, perubahan fisik apa yang terjadi nih pada diri Mams secara umum dulu ya selama trimester 3 ini ya. Nanti kan kita akan tetap breakdown tiap bulannya. Perubahan fisiknya ya, kita lihat di sini. Nih, umumnya keluar menyerupai trimester pertama. Jadi kembali lagi ke trimester pertama nih. Kan tadi trimester 2 sedikit berbeda dengan trimester 1. Nah, kalau di usia trimester 3 ini hampir menyerupai trimester pertama lagi, kembali ke pertama lagi. Yaitu apa? Nyeri perut bawah dan tulang kemaluan. Hampir sama kan dengan trimester pertama. 2, konstipasi dan wasirnya kalau ada ya, ini semakin membesar karena efek tekanan kepala atau bagian terendah janin terhadap jalan lahir. Lendir kemaluannya semakin meningkat lagi, sama dengan awal-awal dulu. Kemudian keluar cairan dari payudara, ya ini biasanya bisa iya bisa enggak. Ini adalah untuk persiapan untuk menyusui nantinya. Kemudian namanya kontraksi Braxton Hicks, jadi His palsu. Jadi kontraksi tapi bukan untuk kontraksi persalinan. Jadi namanya Braxton Hicks atau His palsu. Nah, ini biasanya ditemukan juga varises. Varises itu pelebaran pembuluh darah. Biasanya paling sering di daerah vagina dan juga di tungkai bawah. Kalau banyak, segera periksakan ke dokter kandungan atau ke pusat kesehatan ya, Mams. Perubahan mentalnya apa saja nih? Yang pertama nih, sulit tidur. Kenapa? Karena gelisah. Ya, biasanya gelisah, susah tidurnya. Terus juga karena bayinya juga semakin besar. Ya, ada bayi 1 kilo, 2 kilo, hampir sampai 3 kilo kan tentunya kan dia susah tidurnya. Jadi tentunya kalau susah tidur, emosinya juga akan mood swingnya kembali lagi seperti trimester 1 gitu. 2, perasaan gelisah atau semangat menyambut persalinan. Jadi kayak, aduh nanti bayinya gimana, kehamilannya lahirannya gimana nih, bisa normal enggak. Makanya nanti akan ada di video-video setelah ini untuk mengurangi kecemasan dan persiapan kehamilan. Terus menyambut bayinya gimana, senang juga, exciting ya, karena bentar lagi mau ketemu dede dan sebagainya. Itu ada perasaan seperti itu di dalam pikiran dan mental dari ibu hamil di usia trimester ketiga. Terus rasa lelah hamil, jadi kan udah masuk 7 bulan, 9 bulan ini kan, aduh udah hampir setengah tahun nih ceritanya, hampir setengah tahun, capek kapan sih lahirannya. Nah, itu ada perasaan seperti itu ya. Itulah nanti fungsi daripada suami ya, tentunya untuk lebih membuat sang istri yang sedang hamil untuk lebih comfort ya. Jadi yang dia mau selama masih oke dikerjain aja gitu. Selama yang bagus-bagus ya, tapi ya. Jadi permintaannya kalau nggak aneh-aneh ya di oke-okein aja. Yang penting hatinya senang. Karena mentalnya tuh memang di posisi trimester 3 ini sangat sensitif lagi sih soalnya. Oke, kita sekarang akan breakdown dari 7 bulan sampai 9 bulan. Mari kita mulai di sesi awal ini di usia 7 bulan. Yuk. Oke, usia 7 bulan itu berarti kalau di dalam minggu, hitungan minggu berapa? Itu adalah 28 minggu sampai 32 minggu. Jadi kalau dokter biasanya berapa minggu ya ini ya? 28 minggu sampai 32 minggu itu berarti masuk 7 bulan usianya. Nah, di usia 7 bulan ini perubahan-perubahan apa yang terjadi pada janin? Nah, mari kita lihat. Perubahan pada janin di usia 7 bulan adalah 1. Berat janin itu sudah kilo 4 on ya, sampai dengan 2 kilo ya, 1400 gram sampai 2000 gram dengan panjang sekitar 25 sampai 41 cm. Tapi nanti kalau di pemeriksaan kita jarang menghitung panjang ya, tidak menghitung panjang tapi menghitungnya berat. Beratnya harus di range ini ya, Mams. Nanti kalau enggak biasanya dokter akan menyarankan suatu
vitamin, kemudian atau juga maamnya harus diperbanyak biar beratnya ngejar di sini di usia 28 sampai 32 minggu atau 7 bulan. Kemudian yang kedua, janin akan lebih sering menendang karena lebih aktif pada minggu ini. Lah 1 kilo loh, udah sekilo berarti kan tendangan dan pukulannya lebih kuat. Di sisi lain pasti mom juga akan senang karena bayinya wah senang nih saya. Tapi juga akan sakit jadi susah tidur lagi karena tendangannya sama pukulannya kuat biasanya. 3. Terdapat kegiatan rutin yang dilakukan janin selama dalam kandungan. Biasanya tadi ada waktu tidur, waktu aktif dan lain sebagainya ada. Nanti mom bisa merasakan, bisa dilihat. Oh, kalau lagi anteng nih berarti lagi tidur, nanti dia bangun aktif, gitu akan mams rasakan di usia 7 bulan ini lebih sangat terasa. Nah, kalau mams atau bunda ini melakukan pemeriksaan USG, maka yang akan Anda lihat seperti ini bentuknya. Nah, sudah begitu, udah besar ya, jadi udah angel untuk dilihat secara, ini maksudnya apa sih dok? Nah, lebih enak pada trimester 1 memang. Dan ini adalah kakinya. Ini jenis kelamin semakin kelihatan tuh, garis lurus, seret, berarti perempuannya. Ini lihat tuh ya, 1, 2, 3, ini paha kanan kiri kelihatan cewek ya. Memang saya tidak fokus untuk Anda harus memahami bahwa ini perempuan, ini cewek, maksudnya saya hanya untuk memberikan gambaran aja seperti ini. Sulit kan Anda memahami ini, makanya nanti biasanya dokter yang akan menjelaskan. Tapi prinsipnya kalau di USG ya bentuknya seperti ini, tidak seperti yang kehamilan pertama kan lebih jelas ya kepalanya. Nah, kalau ini memang sudah mulai sulit untuk dilihat, yang paham biasanya petugas kesehatannya. Nanti biasanya mams akan dijelaskan ini kepalanya bu, tangan, kaki, perut, lambung dan sebagainya ya. Ini kalau Anda 4D 4 dimensi akan seperti ini gambarannya. Nah, ini hidungnya. Kebetulan nih ada ari-ari di sini jadi ketutupan ari-ari ya. Ini 4D-nya. Hidung lebih jelas, bibir atas, bibir bawahnya juga jelas. Kemudian juga ini adalah kepalanya ya. Nah, udah kelihatan jelas ya kan? Jadi memang di usia ini untuk 4 dimensi tergantung juga sih posisinya, tapi ini kebetulan ada ari-ari di depannya sini sehingga ada nampak seperti ini. Tapi tadi kira-kira usia 6 bulan 7 bulan enakan mana? 6 bulan ya, karena memang posisinya memang lebih jelas, nggak ada yang menghalangi. Kalau ini kan semakin 7 bulan kan semakin kecil ruang lingkup dedeknya kan semakin sempit ya, sehingga untuk 4D biasanya tergantung. Kalau pas kelihatan buka semua di depannya langsung kamera ya kelihatan jelas, tapi kalau seperti ini tadi kan ada ari-ari ya, jadi dia agak ketutupan sedikit di sini. Nah, ini bagian ini nih. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, itu yang terjadi pada ibu itu apa aja perubahan pada ibu dan apa yang ibu rasakan. Yuk. Yang pertama adalah ukuran rahim atau uterus kurang lebih 2 jari di atas pusar, jadi 2 jari lebih tinggi dari pusar, sehingga uterus akan menekan rongga dada dan menyebabkan sesak. Sama dengan bulan ke-6 kemarin, tapi sesaknya lebih kuat lagi nih karena mendesak ke atasnya lebih tinggi, rongga dadanya terdesaknya. Tapi jangan panik ya mams, intinya tetap bernafaslah pelan sehingga tidak menimbulkan kepanikan. 2. Rahim akan seukuran buah labu. Yang ketiga, punting dan areola ibu akan berubah menjadi lebih lebar dan gelap, hampir sama dengan bulan ke-6 kemarin. Yang keempat, karena ukuran uterus yang semakin menekan perut, uterusnya rahim ya, jadi karena ukuran rahim yang semakin membesar menekan perut, sehingga timbul perasaan mudah kenyang sama seperti di usia 6 bulan, tetapi ini lebih dahsyat sering kenyangnya, jadi mam sedikit-sedikit terus. Nah, maka dari itu di usia 7 bulan ini, walaupun nanti akan dijelaskan di bagian gizi ya, di slide bagian gizi, prinsipnya makannya saran saya itu lebih berkualitas, sedikit tapi berkualitas. Jadi misalnya protein lebih tinggi, daging lebih tinggi, sayur mayurnya lebih banyak daripada yang karbo atau daripada nasi gitu, sehingga dia sedikit-sedikit tapi gizinya masuk semua dibandingkan dengan karbohidrat saja. Jelas ya maksudnya. Jadi prinsipnya gampangannya lauk lebih banyak daripada nasi gitu, intinya gampangannya gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke keluhan yang sering ibu rasakan. Nah, biasanya sering mengeluhnya apa nih di usia 7 bulan nih? Nomor 1, rasa ingin berkemih bertambah akibat penekanan janin di atas kandungan sing ibu. Sering pipis nih. Prinsipnya harus menjaga apa? Kebersihan daerah kewanitaan. Prinsipnya itu ya mams ya bunda. 2, payudara terasa lebih kencang. Ya. 3, ibu akan lebih sering kentut ya atau flatus akibat pembesaran rahim yang menyebabkan peningkatan tekanan pada usus besar. Yang keempat, ibu akan merasa mudah lelah dan
kembali terdapat kontraksi Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Gitu ya. Jadi keluhan-keluhan itu hampir sama dengan bulan ke-6 tapi lebih dahsyat aja gitu, Mams atau Bunda. Sekarang tipsnya apa aja nih? Tips bulan ke-7 adalah 1. Dianjurkan untuk ikut senam hamil. Jadi untuk mengontrol pola nafas dan lain sebagainya biar persiapan melahirkan dan bagaimana itu, dan untuk memposisikan posisi bayi juga bisa di senam hamil. Yang kedua, melakukan diet seimbang. Nanti akan kita bahas di slide bagian gizi ya, diet seimbangnya. Prinsipnya sih tadi lebih banyak proteinnya daripada karbohidratnya. 3. Menghindari memakai sepatu hak tinggi ya, nggak boleh pakai hak tinggi, harus pakai flat shoes. 4. Jangan duduk dalam satu posisi ya dalam waktu yang lama agar tidak terjadi bengkak pada kaki. Misalnya Anda traveling ke luar kota berjam-jam duduk 1 jam 2 jam gitu, kalau bisa jangan, tapi 2 jam ke rest area dulu. Seperti itulah intinya kalau perjalanan. Tapi kalau enggak ya jangan duduk lama, duduk posisi yang sama tidak bergerak sama sekali, itu jangan ya, harus berubah-ubah posisi agar kakinya enggak bengkak. Nomor 5 sama dengan tips bulan ke-6, nanti bisa lihat di slide bulan-bulan ke-6 di bagian tips untuk ibu hamil ini ya. Dan ini dia perbedaannya. Di sini notes dari saya bahwa kontrol fase kesehatannya sudah mulai sebulan 2 kali. Jadi sebulan itu sudah mulai 2 kali. Kalau kemarin kan masih bulan ke-6 masih sebulan sekali nih. Kalau udah masuk 7 bulan sudah mulai 2 kali sebulan atau tiap 2 minggu ya untuk periksa perkembangan janinnya, sehingga bisa melihat proses perkembangannya lebih rinci. Dan yang penting adalah bisa menghitung gerakan bayi. Jadi sudah mulai menghitung gerakan bayi. Saya sudah buatkan tabelnya ada di bawah di sini, nanti bisa dilihat, di download untuk tabel gerakan bayinya ya. Jadi nanti dihitung gitu. Karena gerakan bayi penting. Sekarang sepertinya sudah slide akhir untuk bulan ke-7. Ya betul. Jadi memang bulan ke-7 ini lebih banyak keluhannya lebih dahsyat daripada bulan ke-6. Mudah-mudahan di usia 7 bulan ini Mams, Bunda atau Ibu semua diberikan kesehatan dan juga keselamatan untuk ibu dan bayinya ya. Prinsip hamil kembali lagi saya tekankan, banyak doa. Harus lebih banyak berdoa. Berdoa, berpikir positif ya. Berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga kehamilan ya. Kehamilan itu kan sama dengan seperti halnya kita juga kehidupan seperti ini. Jadi juga banyak faktor-faktor risiko yang kita mungkin tidak bisa hindari. Jadi doa harus nomor 1 sambil ikhtiar ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pengecekan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu di video usia 8 bulan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.